Itu wis pokoknya selesai semuanya, dulur-dulur semua wis rasa aneh-aneh, rasa do gimmick wis selesai. Rasa semuanya. Semuanya buat amin. Wis kayak kedusi murene ngono. Dilah. Assalamualaikum. Wis rasa apa-apa, jenengan nggak salah, santai wae. Gitu. Nah, iya, jenengan nggak salah, santai wae. Sing salah ya cacah lobet sendiri, gitu loh. Enggak Om, ya. Jadi kemarin tuh refleks Om, refleks, bener refleks. Biasa. Jenengan kan dokol saya lihat. Iki Umi Kasum stres dhewe iki. Kan saya lihat. Tapi saya sebenarnya habis posting itu emang saya nggak lihat Om. Jadi emang itu real Om. Jadi itu Umi sebelum ke Semarang, itu ada lakbet Om. Udah 2 hari di rumah. Nah. 2 hari di rumah. Diusir mau pergi Om. Umi tangkap. Pas Umi tangkap, yang suka ngerawat itu suami. Jadi saya tahu makannya berantakan, terus tangkringan digigitin. Tiba-tiba setelah pulang dari Semarang itu hari Kamis habis antar anak sekolah, saya lihat kok kandangnya nggak ada, di kandang tuh nggak ada. Saya tanya sama suami, itu Lokbet kemana gitu kan? Lepas katanya. Kenapa? Habis gigit-gigitin tangkringan katanya. Terus makannya juga berantakan. Oh ya udah. Tapi pikir wes lah gitu Pak deh. Ceritanya sore itu aku mau ngasih makan itu Lakbet balik lagi. Berarti kan nggak mau pergi itu. Baliknya itu Om ada di Sangkar Serindit. Aku ngomong, saya Umi bilang gini sama suami, udah tuh mendingan ditangkap tuh Lakbet, nanti gigit Serindit luka gitu kan. Nggak ditangkap Om, diusir pindah ke Siri-Siri. Itu aku live di TikTok nih live. Ayo udah ditangkap. Akhirnya sama dia didorong pakai sangkar yang dia buang Lakbet itu masuk Om. Pas di live itu orang-orang pada bilang, "Po itu tuh nggak ketutup." Ada suami saya tanya, "Itu kenapa kadang nggak ditutup? Biarin, biar habis makan keluar, habis nakal." Udah gitu. Nah pagi itu ceritanya Om, 5:30 itu suami tuh mau berangkat kerja, buka pintu, kata dia gini, dia tuh Lakbet nggak keluar, nggak pergi gitu. Ini spontan Om. Sebenarnya sih Umi pengalaman pribadi yang masa lalu lah intinya gitu kan. Ayo. Kan Bartu Kulobet larang sampean itu. Ayo. Ceritanya tuh suami lagi itu tak jewer kupingnya Om. Tak jewer. Kamu nih ya, kalau udah dapet istri, peringatan nih, kalau kamu udah dapet istri, udah mandiri, udah independen, gak banyak aneh-aneh, jangan bertingkah. Bilang gitu Om, ceritanya gitu ceritanya. Terus dia berangkat. Apalagi kan ibu-ibu pasti, wah kan ngono. Lihat tuh, lihat, udah pergi balik lagi kan, baliknya kemana? Baliknya kemana? Ke yang tua juga kan? Nggak ada. Pokoknya kalau lu macem-macem, gua ganti jantannya atau gitu. Iya. Akhirnya mungkin akunya masih mangkel Pak, masih mangkel. Mau bikin status ceritanya nyindir yang paham gitu loh. Paham. Bukan Lakbet. Tuh tak bilang, cuma saya nggak tahu Om itu rame. Saya posting, tiba-tiba ada beberapa pemain itu WhatsApp, cuma saya nggak nge, karena besoknya lomba, saya tuh ke bank Om, ambil uang, tiba-tiba Uci itu telepon, "Tante ada apa masalah sama orang Lakbet?" Emang iya, saya bilang gitu. Enggak itu pada rame katanya, tante menyudut. Saya baca Pak Dek, siapa sih? Pak Dekardi apa siapa gitu? Nggak tahu deh. Nggak tahu siapa deh. Itu saya ngetek aku itu nanti tak lihat. Aku kan dikirimi itu. Sebentar tak lihat aku sebenarnya selewat pas buka Facebook. Alah iki anjel iki aguran aku kan ngono, nggak nanggepi.
Dia bikin postingan gitu. Rame. Bikin postingan Pak De, saya ngerasa salah, saya langsung meminta maaf. Maaf di media, di postingannya dia. Nah, untuk ajakan lakbet tuh sebenarnya spontan deh. Maksud gini loh. Kebetulan di acara Umi tanggal 1 Desember itu ada Konin dan Sogon. Wah, seru nih, kayaknya ada lakbet lagi. Cuma Umi nggak bisa banyak Om gitu loh. Mbak De bisanya cuma 2 kelas karena kan lomba sekarang tuh kalau sampai malam capek gitu loh deh. Ya bicaranya lomba itu sekarang jangan sampai malam gitu. Ya, maunya maghrib, makanya tak bilang saya ajakin yuk buka kelas lokbet. Kebetulan yang hadir kan banyak dari daerah nih, kayak Kacer tuh, blok barat, blok timur, blok tengah itu ada semua. Bahkan tiket utama saat ini tuh udah hampir full. Maksudnya saya tuh nggak ada niat apa-apa. Ayo, siapa tahu dengan ada di acara saya lakbet ini jadi naik lagi gitu loh Pak De. Oh iya, ternyata rame lagi gitu, penilaiannya udah gitu. Nengau batasan poin aneh-aneh ya rame. Enggak, ternyata malah salah paham lagi pendapat mereka. Lalu menghina katanya. Cuma ada 2 kelas. Wes jangan tak bilang. Wes lah diem aja. Diemin aja lah deh. Enggak, malah niat kita baik malah jadi jelek. Wes lah. Aku dikata apa sampai Pak De, saya tuh sampai ada yang komen saya live tuh ngebawa-bawa status janda lah. Mosok? Iya deh. Oh, wah kemplang malah. Aku sampai bilang, aku tuh udah nggak, kita nggak perlu lah menjelaskan lah, udahlah pokoknya gitu. Cuma sampai ranah keluarga tuh ke bawah-bawah, keterlaluan lama-lama. Cuma udahlah, saya mau ngebela diri juga percuma. Yang suka tetap suka, yang enggak udah kayak gitu wes. Makanya kan aku kan upload, rasa nopo, dianggap selesai, rasa aneh-aneh buat status apapun kan gitu toh. Iya, dengan itu sudah selesai. Sing salah itu apa? Sing salah itu kita internal apa? Sudah dong aku sebagai pemain, tapi kan banyak bernumpang. Itu deh. Bukan real orang lobet. Iya, cuma apa itu ya? Aja. Aku gitu aja. Orang sah do numpang. Saya sampaikan gitu. Jadi banyak ini deh, banyak apa namanya orang yang pada cari apa yang tadi Pak De bilang, numpang, pansos. Saya kan nggak bisa ngomong kayak gitu, ntar salah lagi. Salah. Aku juga ben aku siapapun kok. Nah, aku apa adanya toh. Gitu aja. Udahlah, gitu aja. Makanya saya bilang kan. Nah yo intinya kan sudah selesai, nggak usah do digagas, kita harus koreksi ke dalam sendiri. Orang bilang jelek berarti kita jelek apa enggak, koreksi, jangan nyalahkan orang yang bilang. Kan gitu harusnya, apapun itu kan bangun ya deh. Nah iya, apa bener loh saya dibilang itu kan ngono. Terus selama dari 2017 sampai sekarang itu kerjaannya ngopo nek ngakoni dia pemain lobet. Itu aja, ngapain aja kan gitu. Terus kemarin tak buka kemarin sebelum apa pertengahan puasa kan aku buat ontran masalah itu. Pakem macam-macam itu kan. Sebelumnya kan harga lobet kan 20.000. Bener Pak. Nah, setelah lebaran sekarang berapa lobet? Setelah lebaran ini langsung jadi 50.000 doan pasar Robyoan. Gitu. Lah sing lain-lain kemana? Sing lain-lain kemarin ngakoni sejati, pemain sejati lobet, tapi buat upload nang medsos mure anis merah terus apa nggak pernah lobet. Setelah ontran-ontran aku ontran lebaran mulai naik harga nih, aku gak bakalan kelain hati uploadnya lobet terus. Jadi Umi sempat nyari tahu kemarin Pak De. Nah, itu lobet ini bisa hilang. Nah makanya kan saya bilang, nek ada orang bilang jelek, koreksi, jangan langsung nyalahkan orang, kan gitu. Apapun bener enggaknya kita koreksi dulu, yora toh, kan ngoten toh Umi, kan gitu. Nah emang elek ya, ayo dibeneri piye, kan gitu. Kemarin tuh Umi sempat nyari tahu Pak De, apa sih penyebabnya lakbet tuh sampai
tetap ada, cuman kalau di Jakarta yang Umi lihat cuma lapangan tertentu Pak De, dan itu tuh tiketnya nggak bisa gede. Terus Umi nyari tahu ke dalamnya apa sih, ternyata terlalu banyak aturan yang dibuat sama kicau manianya sendiri. Nah, saya bilang kan, pakem itu nek dari titipan dari pemain sendiri gak mungkin kan? Iya, jadi kemarin juri saya ngomong, juri saya komplain pas saya buka, "Pok, lu mau nggak dem kelas lakbet?" gitu kan. Ya udah biarin, "Pok, sekarang kelas lakbet nggak kayak dulu. Kebanyakan sekarang tuh komunitasnya beda-beda penilaian." Emang iya, akhirnya saya terusin, oh ternyata sudahlah, daripada kita salah kaprah lagi Om, udah mendingan nanti dulu, medot jelas dulu kan gitu. Katanya ada poin, terus ada bingung malah udah nggak usah. Gini aja nek buat lomba dicoba kecil aja, kelas PAUD tok, pakai balik lama. Itu kan dulu Pak, apa pakai BNR tahun 2016 akhir itu paling bagus. Jadi kan buka-buka 2016 BNR, PBI, terus zaman itu Pak siapa Kang, itu masih Raja Wali. Oh, Kang Sopian. Nah, Kang Sopian sama Om Rio kan masih Raja Wali. Itu 2016 akhir itu barber Ronggolawe dulu. Itu 4IO itu bagus. Pakem 2016 akhir itu. Jadi kemarin tuh Umi sempat mau buka di kelas lakbet tuh Om, di acara Umi tanggal 1 tuh tiket 200 pakai pakem yang BNR punya. Ternyata saya udah ke ketuanya, mereka menolak. Oh ya sudah. Nggak berani balik lagi. Nah, pengen apa pemain-pemain mentalnya, saya bilang tadi nggak mau proses. Engko alasannya ngopo konslet patokane apa sekarang ini, patokane lobeti bukan suarane bunyi ning ekore obah. Kok kan protes nanti Duan. Iya, kemarin juga pada gitu. Nah, karena bukan suaranya, pakemnya itu yang menentukan pemainnya gitu. Jadi gitu, saya baru tahu, bukan cuma dari beberapa ya. Saya sampai gara-gara lakbet ini rame, saya penasaran. Saya ini jujur Om, nggak ada maksud apa-apa, malah saya kepengen kayaknya lakbet perlu nih dinaikin, tapi malah salah kaprah. Ya wes tak diemin. Bahkan jujur Om Iwi demi Tuhan azan, saya punya owner di produk, saya sampai minta, "Lu bisa nggak bukain kelas lakbet, setiap event gua lu bonusin." Dia udah mau, tapi pemain lakbetnya ternyata owner saya bilang, "Nggak usah Mi, kayak pemain lakbet ini emang nggak bisa di itu gitu." Oh ya udahlah gitu. Angel gitu loh. Ya itu tadi. Angel, pakemnya do dewi-dewi mintane. Iya. Alasannya apa? Alasannya apa? Bunyiin lobet susah. Lah emang susah, nek ra susah ra lomba. Sama aja kayak murah ya Pak De. Nah, ya goblok kuwi kan itu. Bilang kayak gitu. Kan itu aja. Wah, banyak di Pak De, nanti Umi dibully nih lagi nih. Ayo ben bully kok ben. Aku ora masalah. Saya enggak. Seperti kan kita kan nggak sering kan, aku kan nanyel do nyalahke peternak, do nyalahke juri, do nyalahke IO. Lah awakmu dhewe ra tok salahke, saya balik gitu. Memang selalu bener pemain iki, kan gitu. Kan gitu, semua kan terlibat. Benar. Ono juri elek, lah kowe mesti ono pemain elek, kan gitu aja toh, Bumi. Kan gitu aja. Saya tuh pas lagi rame tuh sempet jujur kan, ya saat ini kan tetap Pak Dela yang tentang lakbet gitu. Cuma waktu pernah Om lagi live tuh nggak ditanggapin. Oh ya udahlah, yang penting saya udah minta maaf ke komunitasnya gitu. Terus selesai, karena kalau anggap selesai wes rasa do ribut dong, gocek anu hatimu dhewe kan saya sampaikan gitu. Iya. Ayo. Nah pengen rame lagi ya buang aturannya, restok, restat, batasan poin. Ada batasan poin, iya benar. Saya jadi sedikit belajar. Semuanya. Ini nih Pak De, ada yang komen semenjak ada batasan poin itu yang saya sedikit belajar tentang penilaian lakbet, jujur Pak De. Apa sih? Ya saya aja nggak pemain lakbet penasaran. Apa sih nih yang bikin lakbet turun tuh apa gitu sampai harganya begini? Oh ternyata dari pemainnya sendiri yang mengatur pakem kayak pembatasan poin gitu ya. Ya sekarang ya Umi nggak bisa ngomong apa-apa, cuman dinalar di pikiran Umi aja saat ini punya
kok kayak gini gitu doang sih. Lah iya Jadi, kan. buat apa ada pakem, buat ada apa tapi dilanggar. Lah iya. Kan goleki sing apa sing iso dia ngrawate nyampe titik mana terus ditip ke IO wis gitu aja lah, simpel. Wis rasa doselak. Ora rasa doselak. Ora mungkin itu lomba. Iso lomba poinnya persis sama karo batasan. Dimanapun nggak ada. Itu aja. 2. Nek terus apa? Dulu nek mentil itu nggak ada nilainya, nggak bakalan dinilai. Dulu gue juga punya lobet soalnya, tahu sendiri. Ngering. Lah aku pemain lobet, gue dorong main lobet kok. Tanya ke Mari Ledi. Umi juga Mari Ledi Semarang. Pemain lobet sejati itu. Nah, kan gitu. Nek buka kelas, mau buka kelas, ya sudah penentu akhirnya volume. Juri ini mundur dengerin volumenya itu. Udah. Volumenya nggak denger, coret kan gitu. Kalah. Itu penentu akhirnya kan semua volume tau Mi. Bandingnya kan semuanya itu dari dulu. Kalau bicara itu nanya sama yang juri-juri lawas karena apa toh akhirnya ini penentu nih. Ya mundur itu maksudnya biar ngapa volumenya itu kedenger enggak dari pagar itu Om, keluar dari tenda itu masih kedenger enggak salah satu penentunya itu gitu. Apapun itu kan. Nah, oke. Nek saiki lobet nggih. Kayak ekore obah, mosok ekore obah gak kedengeran dinilai. Kan pakem utama kan durasi kerja, terus apa variasi lagu, terakhir kan volume, lain-lainnya tambahan. Gitu. Itu untuk apapun kan, burung apapun kan itu. Lah kan gitu. Gue nek sing nagen karo pecicilan mesti luwih unggul sing nagen kan itu tambah-tambahane ngurang-ngurangi tambah kurangnya nilai poin. Mana yang menentukan juara kan pemeriksaan itu kan ngoten tau nih. Volumenya wah iki dan iki dibanding ini kan gitu. Nah semuanya imbang. Ya pada saat buat pembanding ya Om. Kan ya pembandingan akhir kan di situ semuanya. Itu penjelasan sing dulu nek aku kan kruku kan tak ikut ke nopo pelatihan dulu nek PBI sampai bertahun-tahun itu masalah main ngerti bener-bener. Kalau Umi baru ini Om semenjak punya IO 2 tahun ini jadi oh gitu jadi kita tahu Umi juga dulu tukang protes gitu pas kita ada di IO kita belajar oh ternyata kayak gini yang mereka bilang ada kecurangan ada ini aduh terkadangnya tuh dari icomanianya sebenarnya sih kalau semua nek enggak ada nek icomaniane kaya neng apa neng Singapura neng Brunei itu nyantai enak kena bener-bener mana sing apik ya kan gitu sampai ke oh itu proses sih makanya Umi oh ya udahlah makanya mau lah pemain komunitas Nokbet mau ngomong apa tentang Umi wah banyak banget cuman Umi ya udahlah kita niat pun juga relax aja ya wes lah tadinya pengen santai istilahnya poinnya sudah selesai gitu aja nggak usah dianggap memang itu kesalahannya juga semuanya dari komunitas Mure Cuca Ijo kemarin aku nyenggol kenapa aku juga nggak seneng pastol barangnya apa kan gitu nah nanti yang naik ke dewasa kan minim banget jadi ini pemain-pemain gede beli burung kan kemahalan semua jadi nih karena wis entek di pastol loh ayo gitu nah lah iya karena minim yang dewasa hebat itu minim kan dari pastol mesti oke rusak ya naik ke kelas dewasa kan susah jadi nih yang di dewasa ini minim kenapa mahal kan gitu tiketnya murah biasanya nah, kan gitu kenapa variasinya cuma itu yang ada kan nonton sama ini Pak De Umi juga lagi di Murai ini lagi komplain masalah murai muda karena kalau untuk masalah murai muda Om kita ngecek pun sekarang nggak patokan kaki harus kelihatan muda ada yang kakinya emang ada saya punya burung Om kakinya itu terlihat muda-muda apa bersih putih gitu itu pada usia udah 8 tahun 9 tahun gitu nggak bisa buat patokan yang penting itu sebenarnya kesadaran diri sendiri kita yang punya malu gitu makanya kemarin sempat ada di acara Umi kita bisa akan membedakan burung ini muda atau enggak itu dari
materi yang dia bawain Om. Gayanya terus ngebuang-buang materinya itu beda sama burung muda. Burung muda nggak sama kayak kita, ibaratnya kita Islam ya Om. Kita masih umur muda, kita baca Quran masih bata-bata, beda sama yang kita udah ini. Aduh, saya tanya sama pemainnya itu pada saat di itu, ini usia berapa? Saya bilang gitu, 7 bulan. Yakin? Saya bilang gitu. Karena nggak mungkin yang 7 bulan itu, aduh. 7 bulan ini di sini masih ada bulu trotolnya. Nggak mungkin Om kita ngedis dia karena posisi. Aduh, saya sampai tanya sama juri saya pas di dalam, lu yakin tuh gantangan itu umur di bawah setahun? Enggak. Tapi kan mereka harus tetap menilai Om. Iya. Ya dia yang bagus gitu loh. Karena juri ini nggak salah, dia main di kelas muda. Kita periksa kakinya sama, paru juga nggak bisa diinin. Kesadaran diri sendiri sih sebenarnya si Om untuk muda itu. Lah ini apa? Kayak ini virus junior ini. Baru 7 bulan masih ada bulu trotole. Itu saya pasti itu di bulu sayap apa pangkal sayap itu trotolane itu masih ada, patokannya itu aja, apapun itu trotolan. Tapi nek mulus hitam nggak mungkin, itu mesti di atas tahun. Kita modis gimana Om? Dia buktinya apa? Saya gitu jadi ribet deh. Makanya saya, jadi kalau untuk kelas muda tuh kesadaran diri sendiri dan punya malu, dan kasihan burung-burung yang benar muda turunnya gitu. Karena salah satu contoh yang dilakukan PBI sekarang kan, dia ada ring, itu nomor yang dikeluarkan itu terdata, iki umurnya berapa, iki ring keluar tahun berapa. Nah peternak bagus kan gitu kan. Ini ringnya dikeluarkan tahun berapa, kan bisa itu dicek. Ayo, raiso ngapusi. Bisa. Lah iya, nek peternak dapat dari peternak umum, nek dia nggak disimpan di data, ora percaya aku. Mulai apalagi paut nek lepas trotol digantangin mesti pecicilan ngelowo sih, ora bakal langsung kerja. Nggak ada juga ngebuang-buang lagunya tuh. Aduh, kita yang udah pengalaman kita paham gitu, makanya saya muter. Ini saya sampai tepuk jidat ini bener ya orang saya. Nah iya nggak bakalan. Wong manuk mureku saya hebat apapun yang omahe duan dianu tes edan kencenge ra tau nglowo tetep digantang roh kae mesti ngabur sik kok. Gitu loh. Mesti nglowo dulu. Karena dia belum pernah ketemu sing heboh gitu loh. Kayak anaknya kita mesti kan ngeband dulu toh, anak kecil. Kan gitu. Misalnya kan belum mapan. Iya, nembak sekali terus loncat. Enggak yang lagunya udah durasi dapat, gunung lagunya enak. Apa cuma aduh, tak bilang. Nggak mungkin. Itu kalau bisa bawain lagu enak, itu lepas dari 2 tahun. Situ aja. Rasa dong ngapusi. Kene iki pemain apa kedadiahe dari apa pemain murai tanyain no mandi dong. Zaman ikan asin do kenal ra murai ikan asin. Kan gitu. Tanyain no di PLN. Pak Boy. Terus apa Cak Samsul zaman gawe isih main. Pak siapa? Pak Bagio masih main kenari itu zamanku ki. Kan gitu. Nah, dia masih elektronik itu main murai karo alis merah aku. Sama juga Om dulu pernah dapat kipas angin. Lah iya kan gitu kipas. Aku ragu kipas angin biar magic jar terus nopo open. Rinso, aku pernah dapat rinso 2 kilo. Wah, pula-pula numpak bis kebak kerdus. Ya waktu itu dulu masih tiketnya juga masih murah itu, dapatnya rinso. Nah iya, tiket kan paling dulu kan paling berapa? 50.000 paling full itu. Nah iya. 35. Nah iya. Lomba belum tentu 3 bulan sekali Yohan. Jauh-jauh gitu. Lah iya. Banyak banget nih yang nonton, nanti salah kaprah lagi, salah ngomong nih, bahaya. Enggak ada yang salah orang banget gitu. Nek dari apa omongan kita nangkep salah,
berarti kan orang yang egonya itu pengen lain kan gitu. Karena kita nggak apa bicara ini nggak nyalahkan orang lain, nggak nyalahkan, tapi kita kan koreksi diri. Pemain Murray jangan maksakan itu semua. Apapun Cuca Ijuban kemarin mau ada bebas aksi gitu, opo TP gebus, saya bilang gitu Yuan, ada mau kayak gitu, aneh-aneh gitu. Ya, Umi kadang-kadang Umi juga introspeksi diri, terkadang suka apa ya, lupa kontrol emosi gitu Om. Cuman kadang-kadang Umi tuh suka kayak gini, kenapa giliran wajar kayak kalau Umi sih gini, ketika kita menang luapan emosi kita tuh euforianya kadang ada orang berlebihan. Ada yang laki lebih dari Umi tuh nggak ada kena pembulian, tapi giliran Umi yang kayak gitu ya, wah udah banyak banget yang untung sekarang Umi udah udahlah nggak gimana gitu. Cuman sekarang kayaknya lebih, kan Umi ini orangnya ceplos-ceplos Om gitu loh. Kadang-kadang apa yang Umi rasakan itu yang keluar dari mulut Umi gitu. Jarang yang suka drama, suka ngada-ngada tuh. Aneh kan gitu. Seperti jadi diri sendiri, salah. Aku salah kan itu aja. Iya kayak kemarin di Lakbet itu Umi salah ya Umi minta maaf. Arabmu kan gitu aja toh. Gue ngomong apa terserah, yang penting aku bener gitu mawon prinsipnya. Ngomong apalagi deh cewek perempuan, wah emosi ini kan lain, senengnya rasa diatur deh itu lain sama cowok iso ngampet gitu loh. Nek cewek apapun pasti dol kan loh. Ya kalau kemarin tuh emang kejadian bahas di Lakbet lagi Om, kemarin tuh emang pure masalah pribadi sih sebenarnya situ. Cuma dia lagi ngerti, aku ki paham gitu. Rasa dadi tanggapi selesai wong wedok nek ngomong ya kayak gitu kan. Tahu gak Om, harus ada pelampiasan di wong wedok ya kan? Tahu gak pas malam suami pulang kerja tuh dia jewer kuping aku gantian. Jewer kuping aku gantian, dia bilang apa? Kualat sama suami ya, kena kan lu dibully gitu. Kualat ya, orang suami mau berangkat kerja pakai diceramain, dijewer kupingnya, sini jewer gantian gue dijewer. Nek digonoke, nek diarani kualat, rasa dikeloni mi. Udah aku ketawa aja. Gue wes bingung. Aku ketawa aja tuh pas itu dia spontan itu, cuman ya udahlah pakai ramai, sudahlah. Nah iya, bisa wes relax, kita anggap selesai semuanya. Rasa digagas apapun itu, wong itu ya kesalahan. Daripada kita terus-teruskan, banyak yang gimmick, banyak yang numpang, malah jadi bisu. Kemarin juga banyak malah justru pemain Lakbet yang lama itu Ade. Jadi pemain Lakbet itu banyak yang lama tuh, banyak WhatsApp Umi, banyak telepon bilang, udah Lami ini mah banyak yang nyari ya, panggung, nyari panggung sudah. Gak usah dilayanin gitu. Banyak yang pengen like tapi nggak ada ininya. Oh ya udah. Iya numpangnya. Nanti udah buat video, dia upload nang Instagram, neng TikTok, neng Facebook. Aku kan udah di tag ya, serasa digagas doang. Bukan karena wangi sampean, kenal sampean, bukan. Ya aku ngomong apa adanya, nonton. Itu wes pokoknya selesai, semuanya dulur-dulur semua, wes rasa aneh-aneh, rasa ada gimmick, wes selesai, rasa semuanya. Buat amin. Kayak kedusi murai nih kono, dilanjut kedusi murai. Biasanya malam kedusi murai. Lah iya. Makasih banyak Pak De. Salam nama masih. Assalamualaikum. Salam. Nah itu semua sudah jelas. Kita semua sudah anggap selesai semuanya, nggak ada masalah. Intinya kita harus koreksi diri sih. Semuanya kita harus koreksi diri. Jangan nyalahkan semuanya, nyalahkan orang. Bon, lega. Itu habis lebaran kemarin Mas Roro. Jangan nyalahkan orang lain. Kalau ada orang lain ngomong jelek, periksa bener nggak kita jelek. Dan gitu. Nggak ada pemain-pemain lama itu nopo protes apa-apa. Udah emang bener realitasnya.
itu loh. Itu aja IO bilang banyak pemain yang nitip ini kan gitu. Niku sebenarnya seduluran utama nih, kita apapun kesalahan kita kita koreksi bareng-bareng, nggak usah nyalah ke orang bicara itu mesti ada hal sesuatu kan gitu. Nggih matur nuwun Mas Nur. Ayo nak pengen rame-rame otak ngerasa dibuang semua. Nek pengen rame semuanya kita kan gitu, pengen rame lobet gimana sih caranya? Bukan saling nyalahkan, ngaten deh. Ya kita mari pelan-pelan. Ini lobet sudah mulai naik lagi, Mas.